Ini adalah pedang patah hitam yang berkarat. Takdirnya adalah berdebu di dalam gudang, sampai ditemukan oleh seorang murid rendahan tanpa akar spiritual yang tak bisa berkultivasi. Nasib mereka pun mengalami perubahan drastis. Karena pemuda itu menemukan bahwa setelah menebas sesuatu dengan pedang ini, dia bisa menyerap energi spiritual yang misterius. Sejak saat itu pemuda itu terus menebas untuk meningkatkan kultivasinya, membuka jalan kultivasi yang berbeda dari yang lain. Saat ini di puncak Wanzu Sekte Pedang Suantian, seorang pria berkata kepada sekelompok murid rendahan, "Cepat sedikit, puncak Wanzu kekurangan orang. Tebang satu bambu giok spiritual akan diberi hadiah satu keping perak." Suara ini berasal dari Zhao Li. Dia adalah pengawas para murid rendahan. Pria dengan hidung bengkok seperti elang, dan wajah yang sangar. Dia mengunyah kedelai goreng sambil menggiring kalian seperti bebek. Kamu menyeret tubuh kurusmu berjalan di barisan paling belakang, menatap punggung kekar di depanmu. Matamu dipenuhi kesuraman. Satu keping perak. Itu adalah jumlah uang yang belum pernah kamu lihat seumur hidupmu. Uang ini, kamu harus mendapatkannya. Setengah jam kemudian, di kaki puncak Wanzu, Zhao Li menendang hingga pintu rumah bambu terbuka. Masuk dan pilih peralatan kalian. Setelah memilih cepat naik ke gunung untuk bekerja. Serbu. Para murid rendahan menyerbu masuk seperti serigala lapar. Kamu dengan sadar diri berdiri di luar pintu. Menunggu mereka selesai berebut baru kamu perlahan masuk. Ruangan itu berantakan. Jangankan pedang yang bagus, bahkan sepotong besi yang layak pun tak tersisa. Para senior licik ini untuk menghemat waktu mengasah pedang. Masing-masing dari mereka mengambil beberapa buah. Benar-benar sekelompok orang tak tahu malu. Kamu mengutuk dalam hati, mengaduk-aduk tumpukan rongsokan. Akhirnya, kamu menemukan sebilah pedang besi hitam yang sudah sangat berkarat. Benda ini panjangnya hampir 4 ci, lebarnya 4 jari. Saat dipegang beratnya bukan main. Beratnya setidaknya 100 jin lebih. Kamu mengernyitkan dahi. Dengan berat seperti ini jangankan menebang bambu, mengayunkannya 2 kali saja sudah bisa membuatmu lemas kehabisan napas. Saat kamu bersiap membuangnya, gagang pedangnya tiba-tiba bergetar di tanganmu. Kamu mengira kamu berhalusinasi karena kelaparan. Tapi di detik berikutnya, aliran udara dingin merasuk ke telapak tanganmu dari gagang pedang. Seketika menyebar ke seluruh tubuhmu. Kepalamu yang tadinya pusing menjadi jauh lebih jernih. Apain melamun? Cepat sana kembali bekerja. Dari ambang pintu terdengar teriakan tidak sabar Zhao Li. Tatapanmu menjadi tajam. Pedang ini, bukan barang sembarangan. Agar tidak menarik perhatian orang lain, kamu mengambil 2 pedang rongsokan lainnya dan mengikatnya jadi satu. Memanggulnya di bahu dan berjalan keluar dari ruangan. Pengurus Zhao, aku sudah siap. Zhao Li melirikmu dengan tatapan jijik. Pergi sana, kamu memanggul pedang besi yang berat itu, menghindari keramaian, dan sengaja memilih jalan setapak yang sepi. Tujuan utamamu saat ini bukanlah menebang bambu, melainkan untuk mencari tahu apa sebenarnya pedang hitam ini. Setengah sichen kemudian, kamu menyelinap ke sebuah lembah kecil yang sepi. Setelah memastikan keadaan sekitar aman, kamu membuang kedua pedang rongsokan itu, lalu menggenggam pedang hitam itu dengan kedua tangan. Weng, pedang hitam itu kembali bergetar. Aliran udara dingin mengalir masuk ke tubuhmu. Rasa pegal di bahumu langsung hilang seketika. Harta karun, ini sudah pasti harta karun. Jantungmu berdebar kencang, teringat plot-plot dalam novel. Meneteskan darah untuk mengikatnya. Coba saja, kamu pun nekat, menggoreskan jari dengan kuat di mata pedang. Darah emas pun mengalir keluar. Seketika dihisap bersih oleh bilah pedang. Benar-benar bisa menyerap darah emas. Matamu terbelalak, napasmu menjadi terengah-engah. Setelah 10 tarikan napas, pedang hitam itu tiba-tiba bergetar hebat. Karat di permukaannya hancur berhamburan, menampakkan bilah pedang yang dipenuhi pola merah tua. Di atasnya terukir 2 aksara kuno. Fusian. Tiba-tiba, suhu gagang pedang melonjak drastis. Panas membara seperti memegang besi panas. Astaga, panas sekali. Kamu kesakitan sampai ingin berteriak, tapi kamu menggertakkan gigi dan menahannya. Takut menarik perhatian orang lain. Pedang hitam itu ternyata meleleh di tanganmu, berubah menjadi genangan cairan panas, dan memaksa masuk ke telapak tanganmu. Rasa sakitnya menghilang. Kamu membuka telapak tanganmu. Sebuah tato pedang kecil berwarna hitam muncul di telapak tanganmu. Dengan satu pikiran, keluar. Sinar hitam berkelebat. Pedang fusian muncul begitu saja di tanganmu. Selain itu, pedang ini menjadi lebih ringan. Beratnya sekarang hanya beberapa kilo. Sangat pas saat diayunkan. Masuk. Pedang itu seketika menghilang kembali ke telapak tangan. Kamu mencobanya beberapa kali. Saking senangnya kamu hampir berteriak. Meskipun kamu masih orang lemah tanpa akar spiritual. Tapi dengan pedang yang bisa muncul dan menghilang ini, setidaknya punya kartu andalan untuk menyelamatkan nyawa. Coba dulu kekuatannya. Kamu berjalan ke sebatang bambu giok roh yang kokoh. Bambu jenis ini keras seperti giok. Orang biasa menebang seharian pun belum tentu bisa menebangnya. Kamu menarik napas dalam-dalam, mengayunkan pedang dan menebas dengan keras. Trak, suara retakan yang renyah. Sebuah torehan yang dalam muncul di batang bambu. Pada saat yang sama, aliran udara sejuk dan menyegarkan mengalir dari gagang pedang ke dalam tubuhmu. Semangatmu bangkit kembali, menebas sekali lagi dengan pedang. Terang, aliran udara terus-menerus mengalir masuk. Semakin kamu menebang, semakin bersemangat.
Semakin kamu menebang, semakin bertenaga. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benakmu. Bagaimana kalau menebang benda lain? Kamu berbalik dan menebas dengan keras ke sebuah batu besar setinggi orang di sampingmu. Dentang, percikan api beterbangan. Getaran balasan yang besar membuat pangkal ibumu mati rasa. Tapi setelah itu, aliran panas yang mendidih masuk ke dalam tubuhmu, membakar seluruh tubuhmu hingga terasa panas. Menebang bambu menghasilkan hawa dingin. Menebang batu menghasilkan hawa panas. Bagaimana kalau menebas tanah? Kamu menebas tanah dengan pedangmu. Yang mengalir masuk adalah aliran udara yang lemah dan lembut. Kamu mengerti, pedang fusian ini bisa melalui menebas. Gerakan ini menyerap energi dari benda dan memberikannya kembali kepadamu. Meskipun tidak punya akar roh, tapi kamu bisa menjadi kuat dengan mengandalkan ini. Sebuah pikiran gila melintas di benakmu. Bagaimana jika digunakan untuk melawan orang? Melawan monster iblis? Kamu menekan pikiran berbahaya ini. Sekarang kamu masih seorang pemula. Bertahan dan berkembang adalah jalan terbaik. Tebang bambu dulu untuk cari uang. Sekalian memperkuat tubuh. 1 jam kemudian, terdengar suara dentuman keras. Bambu giok spiritual raksasa pertama tumbang di hadapanmu. Rasa penaklukan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul begitu saja. Kamu mengeluarkan lencana identitasmu. Baru saja akan mengaktifkannya untuk memanggil Zhao Li. Tapi gerakanmu terhenti. Tidak boleh. Terlalu cepat. Biasanya kamu terlihat begitu payah. Menyelesaikannya secepat ini pasti akan menimbulkan kecurigaan. Di tempat yang kejam ini, memamerkan kemampuan sama saja dengan cari masalah. Kamu berbalik dan berlatih pedang dengan gila-gilaan pada sebuah batu besar. Baru setelah 4 jam kemudian, kamu mengaktifkan lencana itu. Tak lama kemudian, Zhao Li datang membawa seseorang. Orang itu Wang Meng, seorang pesuruh senior dengan akar spiritual campuran 4 elemen. Biasanya mengandalkan kemampuannya untuk berkultivasi. Dia sering menindasmu. Wang Meng berjalan mendekat, bahkan tidak melirik bambu itu. Langsung menendang dadamu. Kamu ditendang hingga jatuh ke tanah. Dada terasa sangat sakit, hampir saja pingsan. Wang Meng dengan angkuhnya meletakkan lencananya sendiri di atas bambu yang kamu tebang. Berbalik dan tersenyum menjilat pada Zhao Li. Pengurus Zhao, silakan. Matamu membelalak karena marah. Kamu berjuang untuk bangkit. Wang Meng, bambu ini aku yang menebangnya. Apa kamu tidak punya malu? Wang Meng meludah di wajahmu, menatapmu dengan ganas. Aku memang tidak tahu malu. Memangnya kamu bisa apa? Berani bicara omong kosong lagi. Percaya tidak, aku akan memberimu pelajaran. Kamu menatap Zhao Li, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang adil. Zhao Li menatapmu seperti melihat barang tak berguna. Berkata dengan dingin, Han Feng, sampah sepertimu hidup pun hanya buang-buang nasi. Wang Meng akan segera dipromosikan menjadi murid sekte luar. Bambu ini anggap saja miliknya. Itu adalah kehormatan bagimu. Setelah selesai bicara, dia mengeluarkan kuas roh, memberi tanda pada papan nama Wang Meng dan bambu itu. Kalian berdua tak tahu malu. Kau gemetar karena marah, mengepalkan tanganmu hingga berbunyi kertak. Kurang ajar. Wang Meng menendangmu lagi hingga terjatuh. Berani-beraninya memaki pengurus Zhao. Minta dihajar. Zhao Li menyimpan kuas rohnya, menatapmu dengan tatapan merendahkan. Sebelum hari gelap, tebang 2 batang lagi. Kurang 1 batang. Malam ini jangan harap bisa makan. Akan kubuat kau sengsara. Setelah selesai bicara, keduanya pun pergi dengan angkuh. Kau terbaring di tanah. Rasa sakit di dadamu membuat napasmu berat dan tersengal-sengal. Penghinaan dan amarah yang luar biasa bergejolak di dadamu seperti lahar. Tunggu pembalasanku. Suatu hari nanti, sambil menggertakkan gigi kau pun bangkit. Memanggil pedang fusian. Kekuatan. Semua ini karena tidak punya kekuatan. Jika sekarang kau adalah seorang kultivator tingkat pemurnian Qi, bagaimana mungkin kedua bajingan itu berani berbuat seperti ini padamu? Kau membayangkan bambu di depanmu sebagai wajah menjijikkan Zhao Li dan Wang Meng. Kau menebaskan pedangmu dengan membabi buta seperti orang gila. Amarah menjadi bahan bakar terbaik. Setiap tebasan pedang, energi yang mengalir ke dalam tubuhmu seolah menjadi semakin liar. Tebas, kau melampiaskannya tanpa kenal lelah. Bergantian menebang bambu dan batu. 2 aliran udara panas dan dingin berbenturan di dalam tubuhmu. Menyatu, terus-menerus menempa tubuhmu. Sebelum matahari terbenam, kamu akhirnya menebang bambu ketiga. Saat kembali ke perkemahan di kaki gunung, langit sudah gelap gulita. Para pekerja lain tergeletak di tanah kelelahan menunggu makan malam. Sementara kamu, meskipun di permukaan berpura-pura kelelahan, sebenarnya tubuhmu dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Makan malam ternyata ada babi hong. Berkat para pekerja di punggungan bambu, Zhao Li tidak berani bertindak keterlaluan, membiarkanmu ikut makan di meja. Kamu melahap daging yang sudah lama tidak kamu makan. Mendengarkan orang-orang di sekitarmu membual dan bercanda. Hei, ku dengar tempat hiburan di bawah gunung kedatangan beberapa orang baru. Sosoknya sangat anggun. Ceka, sudahlah. Dengan upahmu yang sedikit itu, kamu bahkan tidak mampu membeli air bekas cuci kakinya. Kamu mendengarkan dalam diam, tapi dalam hati kamu memikirkan cara menggunakan pedang abadi terapung untuk menjadi lebih kuat. Tepat pada saat ini, gemuruh, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Mangkuk di tanganmu sampai terjatuh. Seberkas cahaya ungu yang menyilaukan melesat ke langit dari arah tenggara.
menusuk hingga ke awan. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, menekan semua orang hingga tak bisa bernapas. Apa yang terjadi? Itu adalah arah puncak Tian Xiao. Kerumunan menjadi gempar. Semua orang menatap pilar cahaya yang menembus langit itu dengan ngeri. Tepat pada saat pilar cahaya itu muncul, kamu merasakan telapak tanganmu menjadi sangat panas. Kamu menunduk dan melihat, tato pedang abadi terapung ternyata memancarkan cahaya biru kehijauan yang samar. Seolah-olah merespons cahaya ungu itu dari kejauhan. Pilar cahaya itu bertahan selama 10 napas sebelum menghilang. Suara yang agung dan tua tiba-tiba menggema di seluruh dunia. Terus bergema tanpa henti. Hahaha, sudah 500 tahun. Dewa memberkati sekte kita. Puncak Tian Xiao akhirnya memiliki gadis suci lagi. Gadis suci. Seketika suasana menjadi riuh. Semua orang mulai berdiskusi dengan heboh. Kamu tidak ikut dalam kegembiraan mereka. Hanya menatap lekat telapak tanganmu yang perlahan kembali tenang. Intuisimu memberitahumu, gadis suci puncak Tian Xiao yang agung itu, dan pedang di tanganmu ini, pasti memiliki hubungan yang tak bisa kau bayangkan saat ini. Suatu pagi sebulan kemudian, di depan kantin, seberkas cahaya pelangi membelah langit. Itu adalah Zhou Yuan murid sekte luar puncak Qingming yang datang dengan pedangnya. Di belakangnya ada seorang pelayan baru yang berpenampilan licik, bernama Liu Tiezu. Para pelayan yang ada di sana langsung berlutut. Bahkan pengawas Zhao Li dan Zheng Ming dari lembah Wanzu pun tidak terkecuali. Sebelum memasuki tahap pemurnian Qi, di mata para master abadi semuanya hanyalah semut. Zhou Yuan mendarat. Dengan wajah dingin dia menunjuk Liu Tiezu dan berkata pada Zhao Li. Orang baru ini, diserahkan pada kalian Gunung Batu Hitam. Zhao Li menyetujuinya dengan ekspresi menjilat. Tapi Zheng Ming di sebelahnya menjadi cemas. Dia mulai berteriak dengan ekspresi sedih. Mengatakan bahwa lembah Wanzu kekurangan orang. Para atasan pilih kasih. Zhou Yuan merasa sedikit canggung. Dia tadinya ingin memberikan bibit bagus ini kepada Zhao Li yang pandai bersosialisasi. Ternyata dia datang ke tempat yang salah. Untuk meredakan masalah ini, Zhou Yuan dengan santai memerintahkan Zhao Li. Orang baru ini tinggal di sini. Kau pilih satu orang lama dari Gunung Batu Hitam untuk lembah Wanzu. Mata Zhao Li berputar licik. Tatapannya menyapu kerumunan seperti ular berbisa. Akhirnya tatapannya tertuju padamu. Han Feng, kemari kau. Kau pun maju ke depan. Zhao Li mendorongmu dengan kasar ke depan Zheng Ming. Seperti membuang sampah. Anak ini untuk kalian. Zheng Ming mengerutkan kening melihatmu. Selama sebulan ini kau makan sangat banyak. Tapi kalau bekerja kau selalu jadi yang terakhir. Terkenal tidak berguna. Zhao Li bertanya padanya dengan senyum licik. Mau atau tidak? Zheng Ming menggertakkan gigi dan berkata, mau. Wanzu Ling benar-benar kekurangan orang. Prosedur serah terima dilakukan dengan cepat. Saat nama Hei Shisan di kartu identitasmu berubah menjadi Wanzu Ling, para pekerja kasar Hei Shisan di sekitarmu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akhirnya tidak perlu melihat sampah ini lagi. Aduh, nanti tidak ada lagi yang membantuku mencuci baju dan memijat punggung. Sayang sekali, mereka mengejekmu habis-habisan. Seolah-olah dengan menginjakmu mereka bisa menjadi lebih unggul. Wajah Zheng Ming tampak muram. Tapi dia hanya bisa menepuk pundakmu untuk menghibur. Lalu membawamu kembali ke Wanzu Ling. Bagimu, ini benar-benar sebuah kelegaan. Meskipun Zheng Ming tidak punya kemampuan. Tapi setidaknya dia tidak memotong upah. Tidak menindas orang. Pekerja kasar di Wanzu Ling kebanyakan sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Tapi mereka semua sangat ramah padamu. Untuk menjagamu, mereka bahkan memberimu 2 golok baru. Kau berterima kasih pada mereka. Lalu pergi sendirian ke hutan bambu yang terpencil. Bambu giok roh di sini berdekatan dengan batu-batu besar. Orang lain menganggapnya merepotkan, tapi kau justru sangat mengharapkannya. Kau melempar golokmu, lalu memanggil pedang abadi apung yang berkarat itu. Selama sebulan ini, kau diam-diam menebang batu untuk melatih kekuatan sambil menebang bambu. Kini pendengaranmu, penglihatan, kekuatan sudah tidak seperti dulu lagi. Dengan satu tangan bisa mengangkat batu raksasa seberat 1000 kati. 1 jam kemudian, kamu sedang asyik menebang. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat sombong dari belakangmu. Cepat pergi dari sini. Kamu tiba-tiba berbalik. Ternyata itu Liu Tiezu dan Wang Meng, 2 dewa sial ini. Mereka melipat tangan di dada, menatap tajam pada bambu yang hampir kamu tebang. Jelas-jelas mereka datang untuk merampok. Kamu menahan amarahmu. Jelas-jelas mereka datang untuk merampok. Kamu menahan amarahmu. 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 Kamu menahan amarahmu.
Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu. Kamu menahan amarahmu.